Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban warga negara dan menjelaskan RPP kelas 4 tentang hak dan kewajiban warga negara. Saya Yuni Rahab selaku moderator dan rekan-rekan saya pemateri yaitu Gede Liska, Nadia Iriska, Nur Fadila, Ikomang Adi Jayaputra, dan Muhammad Syaidin Ali. Pertama-tama, saya akan menjelaskan materi RPP kelas 4 tentang hak dan kewajiban warga negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan RPP kelas 4 materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama ada kompetensi dasar, yaitu ada 3, menjunjung tinggi hak dan kewajiban negara. Lalu yang kedua, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang ketiga, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi terhadap hak dan kewajiban warga negara. Tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, agar anak mengetahui apa saja hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, agar anak menghargai suatu hak dan kewajiban warga negara. Indikatornya yaitu menjelaskan betapa pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Lalu ada bekerja sama dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Kegiatannya yang pertama ada pendahuluan yang diisi dengan yang pertama, kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah satu siswa. Yang ketiga, siswa difasilitasi untuk bertanya jawab, pentingnya mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain berdoa, guru dapat memberikan penguatan tentang sikap syukur. Yang keempat, siswa diminta memeriksa kerapihan diri dan kebersihan kelas. Yang kelima, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Dan yang keenam, siswa menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap disiplin yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Yang ketujuh, siswa diajak menyanyikan lagu daerah setempat untuk menyegarkan suasana kembali. Di sini dalam alokasi waktunya kita beri 10 menit. Lalu kita masuk ke dalam kegiatan inti. Pada kegiatan ini, siswa diberikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara antara lain hak legal dan hak moral. Hak legal didasarkan atas salah satu bentuk hukum. Hak legal lebih banyak membahas mengani hukum atau sosial. Misalnya mengeluarkan peraturan bahwa setiap veteran memperoleh tunjangan bulanan. Lalu ada hak positif dan hak negatif. Hak positif memiliki sifat positif pada seseorang merasa berhak mendapatkan atau melakukan sesuatu, misalnya hak pendidikan, pelayanan, dan kesehatan. Hak negatif sesuatu bersifat kesehatan. Hak negatif bersifat negatif yang berarti seseorang bebas melakukan atau memiliki sesuatu dan orang lain tidak boleh menghindarkan atau menghilangkan hak tersebut. Lalu ada hak khusus dan hak hukum, hak individu dan hak sosial. Dalam setiap hak manusia bisa melontar pendapatnya masing-masing. Akan hal hak. Adanya hak dan kewajiban warga negara mempermudah kita lebih tertib ke depannya. Lalu di sini kita beri waktu 30 menit. Dan ada ayo berlatih. Siswa menuliskan pengalaman pribadi mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu ada siswa dilatih atau diberi ajaran oleh guru akan pentingnya sebagai rakyat Indonesia, apa itu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Siswa berhak menyuarakan pendapatnya terhadap guru yang mengajar. Dengan adanya tanya jawab, maka akan menghidupkan suasana kelas. Ayo mengamati. Siswa mendengarkan dengan baik apa yang dijelaskan oleh guru. Siswa secara mandiri menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Lalu ada guru berkeliling untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan. Dan ada kemudian guru dapat menstimulasi diskusi kelas tentang pelajaran hak dan kewajiban warga negaranya.
Kegiatan penutupnya yaitu guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah dengan bimbingan orang tua, dan siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh salah seorang siswa. Di sini kita beri alokasi waktu yaitu 10 menit. Peserta didik membuat rangkuman resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan belajar tentang materi yang baru dilakukan. Lalu guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Lalu selanjutnya kami akan melanjutkan materi selanjutnya yang akan dibacakan atau dijelaskan oleh pemateri Gede Liska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gede Liska. Di sini saya dari kelompok 2 menjelaskan materi hak dan kewajiban secara umum. Nah, setiap orang memiliki hak dan kewajiban tentunya. Nah, setiap orang memiliki hak yang diatur oleh undang-undang maupun hak yang ditentukan oleh diri mereka sendiri. Nah, pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia, segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan yang seharusnya menjadi hak mereka. Nah, mereka juga melakukan hak mereka, tidak lupa juga mereka juga melakukan kewajiban mereka. Nah, kewajiban di sini adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap individu, baik itu kewajiban dari diri sendiri maupun kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Nah, pengertian secara umum, kewajiban di sini adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan atau kewajiban. Jadi kewajiban ini harus dilakukan oleh individu tersebut. Setelah mereka memiliki hak yang baik itu ditentukan oleh diri mereka sendiri maupun diatur oleh undang-undang, mereka juga diberikan kewajiban. Kewajiban ini harus dilakukan setiap individu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rizka, NPM 19160075. Dari kelompok 2 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis hak dan jenis-jenis kewajiban. Yang pertama, ada hak legal dan hak moral. Hak legal sendiri adalah hak yang bersifat hukum, artinya hak ini lebih banyak membahas tentang hukum atau sosial. Selanjutnya, hak moral. Hak moral sendiri adalah hak yang bersifat solider atau individu. Hak ini didasarkan atas prinsip atau peraturan etis. Yang kedua, ada hak positif dan hak negatif. Hak positif sendiri adalah hak di mana seseorang merasa berhak melakukan sesuatu. Artinya di sini seseorang sendiri berhak mendapatkan sebuah pendidikan, kesehatan, dan pelayanan. Hak negatif adalah hak yang bersifat negatif. Artinya seseorang bebas melakukan sesuatu di mana orang lain tidak boleh mengganggu atau menghilangkan hak tersebut. Misalnya adalah hak di mana seseorang dalam mengemukakan pendapat. Yang ketiga ada hak khusus dan hak umum. Hak khusus sendiri adalah hak yang muncul di dalam suatu relasi atau antara individu dengan individu lainnya karena bersifat khusus. Yang selanjutnya adalah hak umum. Hak umum adalah hak di mana seseorang berhak melakukan sesuatu bukan karena hubungan atau fungsi tertentu. Hak ini juga biasa disebut dengan HAM atau hak asasi manusia. Yang keempat ada hak individu dan hak sosial. Hak individu adalah hak yang dimiliki setiap individu terhadap suatu negara. Artinya, negara tidak boleh mengganggu individu tersebut untuk mendapatkan hak-haknya. Hak sosial sendiri adalah hak yang dimiliki setiap orang bukan hanya terhadap suatu negara saja, tetapi antara masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Misalnya, hak dalam mendapatkan pekerjaan dan pendidikan. Yang kelima adalah hak absolut. Hak ini bersifat mutlak tanpa pengecualian. Hak ini berlaku di mana saja dan
tidak dipengaruhi oleh siapapun atau dalam keadaan apapun. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah jenis-jenis kewajiban. Yang pertama ada kewajiban mutlak. Kewajiban mutlak adalah kewajiban setiap individu terhadap dirinya sendiri. Yang kedua adalah kewajiban publik. Kewajiban publik adalah kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak publik. Misalnya, taat atau patuh terhadap aturan. Yang ketiga adalah kewajiban positif dan negatif, di mana kewajiban ini mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang keempat adalah kewajiban umum dan khusus. Kewajiban umum adalah ditujukan kepada seluruh warga negara atau seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan kewajiban khusus adalah kewajiban yang ditujukan kepada golongan tertentu di bidang hukum atau tentang suatu perjanjian. Yang kelima adalah kewajiban primer. Kewajiban primer dapat timbul dari tindakan yang tidak melawan hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NPM 19160080. Di sini saya akan melanjutkan materi saya dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi saya tentang pengertian hak dan kewajiban menurut para ahli. Nah, Profesor Dr. Notonegoro, hak merupakan melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak bisa dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang dituntut secara paksa olehnya. Nah, sedangkan pengertian kewajiban adalah memberikan sesuatu yang diberikan oleh pihak tertentu, namun tidak ada pihak lain manapun yang dituntut secara paksa oleh berkepentingan. Nah, yang selanjutnya Sri Janti. Pengertian hak ialah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman melindungi kebebasan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Yang selanjutnya ada hak asasi manusia. Setiap orang berhak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B 1 yang pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang kedua, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C yang pertama, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Syedina Ali akan menjelaskan demokrasi dan hak warga negara. Terdapat kecenderungan
bahwa istilah demokrasi diterapkan dalam kehidupan politik. Hal itu tampak dari pembicaraan tentang pemilu yang melibatkan warga negara. Demokrasi merupakan suatu aturan main untuk mendistribusikan kekuasaan secara adil dan warga negara. Adil dalam arti ini ialah semua warga negara memperoleh hak yang sama untuk berjuang mendapatkan posisi dalam pemerintahan. Kecenderungan di atas saat ini kurang dapat diterima. Pengertian demokrasi sebenarnya lebih luas dari pengertian politik karena dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi, khususnya dalam pembuatan keputusan, merupakan kebutuhan dalam konteks sosial dan ekonomi. Penerapan demokrasi dalam bidang ekonomi antara lain mengikuti sertakan warga negara, khususnya pekerja, dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan dan keterlibatan pekerja dalam proses produksi, keamanan dan kesejahteraan dalam perusahaan. Hal ini yang dapat dilakukan yang pemberian kesempatan kepada pekerja untuk memiliki saham dalam perusahaan. Sedangkan dalam bidang sosial pun demokrasi dapat diterapkan seperti tampak dari isu persamaan kesempatan dan pelayanan, misalnya perlakuan yang sama terhadap warga negara. Dari paparan di atas, nyatalah bahwa tuntunan penerapan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan amat relevan dengan eksistensi warga negara sebagai makhluk sosial. Artinya warga negara akan membutuhkan warga lain dalam mengembangkan kehidupannya. 14. Jadi demokrasi dan HAM maupun hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling terkait. Dalam sistem demokrasi, warga negara dapat berperan secara optimal terhadap kelanggengan sistem yang pro kepentingan warga. Sebaliknya, hak warga negara dapat terwujud manakala rezim yang berkuasa akan menegakkan sandi-sandi demokrasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir dari kelompok kami, yakni hak dan kewajiban warga negara dalam era otonomi daerah. Nah, di sini pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan dan memberi keadilan terhadap masyarakatnya. Nah, masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan masyarakat juga wajib mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di suatu negara tersebut. Nah, pemerintah juga memiliki hak untuk mengatur dan mensejahterakan, mewujudkan keadilan bagi masyarakatnya. Begitupun masyarakat memiliki hak untuk kesejahteraan mereka. Sekian presentasi dari saya. Apabila salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.